Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman apa kabar hari ini? Ini aku persembahkan video nyetrika untuk teman-teman yang kemarin suka nanyain kapan nih mbak video nyetrikanya. Oke, dan juga untuk beberapa teman-teman yang memang tidak suka aktivitas nyetrika, bisa skip ya atau bisa ditonton. Jadi nanti bisa memberikan semangat barangkali. Aku lumayan banyak setrikaan hari ini karena udah aku tumpuk dari beberapa kali cucian baju. Hawanya itu mager banget dari kemarin-kemarin karena memang cuacanya panas banget. Tapi hari ini aku semangatin banget karena cuacanya itu mendukung, mendung-mendung, tapi tetap aja ya yang namanya cuaca mendung pun kalau aktivitas nyetrika tetap aja ngadepnya kipas angin. Nah teman-teman, sembari aku nyetrika, mudah-mudahan juga aktivitas aku kali ini menularkan semangat untuk teman-teman semua yang memang punya PR banyak kerjaan nyetrikanya. Sembari nyetrika juga aku mau bahas nih tentang fenomena beli sekarang bayar nanti, atau yang sering disebut dengan istilah modernnya adalah pay later. Beli sekarang bayar nanti, mungkin dari zaman dahulu itu sudah ada ya. Kalau di zaman dahulu itu biasanya sistemnya bisa dikasih nama tempo ataupun kredit ya. Kalau kredit itu kan beberapa kali membayar gitu. Nah, maraknya banyak sekali aplikasi keuangan yang fungsinya sebagai pay later ataupun kartu kredit online. Menurut kalian itu gimana sih? Apakah kondisi atau fenomena tersebut itu sebenarnya berdampak positif atau enggak? Nah, aku mau sharing-sharing di sini ya teman-teman, tapi sebelumnya ini sama sekali tidak ada niatan apa-apa ataupun menyinggung ataupun mengajari orang-orang yang menggunakan pay later, karena ini aku membahasnya dari perspektif dan sudut pandang aku sendiri ya. Bagi aku, yang namanya pay later itu sama aja dengan hutang. Iya nggak sih? Aku nggak tahu sih sistem pay later itu berbunga atau tidak. Tapi rata-rata yang namanya orang berbisnis itu pasti kan mencari keuntungan. Sama seperti kartu kredit, baik yang dikeluarkan oleh jasa penyedia keuangan maupun kartu kredit yang dikelola atau yang dikeluarkan oleh bank ya. Menurutku semuanya itu meskipun banyak slogan bunga 0% atau tidak berbunga, tapi tetap aja ada bunganya. Nah, menurut aku fenomena maraknya tren pay later ini malah menjadi bumerang khususnya untuk kaum Gen Z kali ya, atau orang-orang yang memang senang dengan fasilitas modern seperti sekarang ini. Jadi dari kejadian tersebut banyak sekali berdampak pada orang-orang dengan sikap konsumerisme yang tinggi dan juga terjebak lifestyle inflation atau inflasi gaya hidup. Padahal kalau kita lihat dengan seksama, orang-orang yang hidup di zaman dahulu, khususnya orang-orang yang hidup di tahun 80, 90-an, dan mereka hidup dengan sederhana, melek keuangan, biasanya mereka bisa hidup lebih damai dan tenang kok, meskipun gaya hidup yang mereka jalani itu sederhana. Sederhana itu ya bukan berarti pelit atau kekurangan ya. Menurut aku, gaya hidup sederhana merupakan gaya hidup yang paling nyaman karena gaya hidup yang tetap mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya pastinya, namun tidak memaksakan kehendak oleh keinginan-keinginan yang memang belum saatnya untuk kita miliki sekarang. Nah, kalau di zaman sekarang, aku tuh kadang suka lihat generasi-generasi muda kita ya, banyak sekali itu terjebak lifestyle inflation. Apalagi di zaman sekarang ini, kadang-kadang tuh lihat lingkungan pertemanan, yang mana pertemanan itu juga berasal dari berbagai macam background ya. Ada juga yang memang background orang tuanya itu mampu, mungkin mereka gadgetnya itu yang modern, keluaran terbaru, sedangkan gadget para anak muda sekarang rata-rata ya yang di atas harga 10 juta ke atas kan ya. Lalu rata-rata generasi-generasi muda tersebut ada yang dari latar belakang yang mungkin sederhana atau pas-pasan, namun karena terjebak
lifestyle inflation atau inflasi gaya hidup, mereka memaksakan diri. Akhirnya generasi-generasi yang sebenarnya masih belajar untuk bersikap produktif, atau generasi-generasi yang sebenarnya tuh belum bekerja tapi udah terjebak hutang yang cukup banyak. Nah, parahnya lagi, kadang-kadang itu basis pay later bukan hanya semacam kartu kredit digital ya, tapi juga ada pinjaman online. Nah, aku tuh sering kali lihat gitu ya di beberapa berita, baik media sosial maupun di televisi gitu ya. Banyak sekali aplikasi-aplikasi pinjaman online tersebut menelan korban jiwa karena teroran dari debt kolektornya. Nah, keadaan tersebut sebenarnya memprihatinkan sekali ya teman-teman. Bagaimana kita melihat keadaan sesuatu atau keadaan seseorang itu yang memang terdampak dari keadaan yang sebenarnya itu nggak darurat. Mereka mungkin pinjam atau memakai aplikasi tersebut itu untuk hal-hal yang sifatnya nggak emergensi atau nggak urgent. Tapi dampaknya itu kadang-kadang di luar nalar kita. Sebenarnya kita tidak bisa memberantas itu semua ya, karena mungkin di luar kapasitas kita, meskipun dampaknya itu sangat besar dan dampak negatifnya maksudnya ya. Namun yang bisa kita lakukan sebagai warga biasa di sini ya membatasi atau memagari diri kita untuk tidak terjebak dari hal-hal tersebut. Kita sebagai ibu rumah tangga contohnya, sekarang juga selain gadget, banyak sekali perabotan-perabotan rumah tangga maupun elektronik-elektronik, home decor, hiasan rumah yang memang kekinian, yang memang harganya itu tidak murah. Nah, bagaimana sih cara kita untuk membentengi diri supaya tidak terjebak pada lifestyle inflation atau inflasi gaya hidup yang ujung-ujungnya kalau memang belum ada budgetnya pasti larinya ke pay later atau pinjaman online. Karena aku di sini tuh di Instagram pernah membuka kelas keuangan gitu ya. Beberapa ibu rumah tangga itu banyak sekali yang curhat terjebak pada pinjaman online. Nah, mulai dari sekarang mungkin udah saatnya untuk kita bergegas merevolusi diri. Yang namanya perkembangan zaman, digitalisasi, kemajuan teknologi itu memang penting dan bagus. Namun, kalau kebablasan kita menikmati fasilitas tersebut juga dampaknya kurang baik ya. Terlalu sering berselancar di dunia maya, terlalu sering melihat link aplikasi dari barang-barang yang kekinian. Kalau kita tidak bisa memanajemen keinginan kita, lama-lama kita juga akan terjebak pada situasi tersebut, kayak keinginan yang menggebu-gebu padahal mungkin budgetnya belum ada. Sekalipun budgetnya udah ada, mungkin ada beberapa kebutuhan yang memang harus dipenuhi dahulu. Jangan sampai nih kebutuhan pokok kita itu dikesampingkan hanya untuk membeli barang-barang yang sifatnya itu tidak pokok, yang sifatnya itu hanya komersil gitu ya. Itu juga alasan aku ngonten di YouTube ini niatnya memberikan warna yang berbeda, tidak sering memberikan link belanjaan untuk teman-teman semua, karena memang tema yang aku angkat ini di dalam konten YouTube aku ya gaya hidup minimalis. Gaya hidup minimalis yang mencakup kehidupan sehari-hari, baik secara manajemen keuangan atau yang sering disebut frugal living, hidup dengan secukupnya, tidak berlebih-lebihan, dan juga dalam kepemilikan barang ya, untuk tidak berhambur-hamburan atau berfoya-foya. Makanya aku tuh pengen video yang aku angkat, video yang aku sharing ini bisa bermanfaat. Ada gitu ya manfaat dan faedah yang teman-teman bisa ambil dari video aku, bukan hanya untuk menebar racun ataupun memberikan keinginan berlebih untuk teman-teman semua. Sekalipun ada beberapa barang yang kadang-kadang aku share dan aku tautkan linknya, itu juga barang-barang yang memang memiliki nilai guna atau nilai fungsi yang baik menurut aku ya. Nah, di sini juga aku tidak memaksa untuk teman-teman juga harus membeli. Pokoknya sebutunya kalau butuh bisa beli, karena biasanya aku merekomendasikan barang-barang yang kualitasnya bagus. Kalau tidak butuh ya udah anggap aja sebagai referensi gitu ya. Nah teman-teman, tadi nyetrika aku udah selesai alhamdulillah ya. Terus ini aku lanjut refill barang kebutuhan rumah tangga yang sudah habis. Terus ini semalam kali semalam pas suami beli kopi sama susu
susu kental manis biasa untuk stokan ngopi. Oh iya, aku mendoakan ya untuk bunda-bunda dan teman-teman di luar sana yang lagi terkena musibah sakit atau lagi kena dampak musim sakit ya. Mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya, segera diberikan kesehatan, jaga kesehatan selalu ya. Cuaca lagi kayak gini, yang lagi kekeringan mudah-mudahan segera diturunkan hujan dan tidak kekeringan lagi. Oke teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Mudah-mudahan apa yang aku share ini bermanfaat. Aku doakan kalian sehat selalu, bahagia, lancar rezeki, dan mudah-mudahan ada faedah dan manfaat yang bisa diambil dari video yang setiap hari aku share ini ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.